Halo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin agar Mimin semakin semangat lagi untuk membuat kontennya ya guys, dengan cara subscribe, like, dan komen. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Review dari episode sebelumnya diceritakan bahwa Ivan menyuruh Baek Dahi untuk tidak menyesal karena dia akan membuat Presdir Liudon yang dianggap ayah oleh Baek Dahi pindah alam akibat dari perbuatannya kepada Baek Dahi. Dan Ivan pun mencengkeram kepala Presdir Liudon. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka dan Lee Jiwo menyelamatkan manajer dan Baek Dahi. Dan mereka kabur dari tempat tersebut meninggalkan Presdir Liudon yang sudah tertangkap. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah melihat Raja Neraka dan Lee Jiwo kabur menyelamatkan Baek Dahi dan manajernya, Ivan pun dengan wajah yang kesal menyuruh untuk menurunkan mereka. Akan tetapi Raja Neraka tidak mau menurunkannya dan malah berkata jika Ivan dulu yang menurunkan Presdir Liudon. Ivan pun menanggapinya dengan tidak akan membiarkan Raja Neraka jika dia tertangkap dan menyuruh Raja Neraka untuk datang kepadanya. Namun sambil melirik Ivan, Raja Neraka berujar bahwa dia tidak akan ke sana karena tadi Ivan mengatakan bahwa tak akan membiarkan jika Raja Neraka tertangkap. Mendengar jawaban itu, Ivan pun berlari mengejar Raja Neraka dan berencana untuk membereskannya. Melihat Ivan mengejarnya, Raja Neraka pun terus berlari dan berujar dalam hati bahwa Ivan cukup tenang. Meskipun kelihatan seperti itu, dia tidak dikuasai oleh emosinya. Dia hanya berpura-pura marah dan kehilangan kesabaran, padahal sebenarnya hanya berusaha untuk mencari solusi. Dan juga dia masih membawa Presdir Liudon. Seharusnya bisa saja dia meletakkannya saja. Raja Neraka juga menambahkan bahwa dia bisa melawan Ivan, tapi harus menyembunyikan Baek Dahi dulu. Tapi jika bertarung di tempat ini, pasti banyak manusia tak berdosa yang akan menjadi korban. Setelah itu, Raja Neraka menyuruh Baek Dahi untuk bangun dan menghindari pukulan Ivan yang mengejarnya, hingga pukulannya mengenai lantai mal tersebut. Raja Neraka pun bingung dan memikirkan solusi bagaimana cara bertarung tanpa adanya korban. Akan tetapi Ivan pun mengambil pecahan lantai sambil berujar bahwa Raja Neraka berniat untuk terus kabur dan membuat Ivan terpaksa melawannya. Setelah itu Ivan melempar pecahan lantai mal ke arah ibu dan anak di lantai bawah. Melihat hal itu, Raja Neraka pun panik karena lemparan itu pasti akan mengenai mereka. Namun, tiba-tiba dengan sigap Jiwo pun berlari dan menghentikan pecahan lantai yang dilempar oleh Ivan. Karena lemparan yang sangat keras dan bebannya berat, Jiwo pun memutuskan sambil menangkapnya, dia berputar ke udara. Dan Jiwo pun ikut terlempar. Dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras yang membuat alarm peringatan bencana munculnya mayat hidup berbunyi dan menyuruh warga agar segera menyelamatkan diri. Mendengar peringatan itu, anak kecil yang sebelumnya dilempar oleh Ivan menangis. Namun ibunya menutup mulutnya menyuruh anaknya untuk tidak menangis. Dan mereka hanya perlu menyelamatkan diri, karena nanti para pengurus pemakaman pasti akan menjaga mereka. Ujar ibu itu sambil menyelamatkan diri dari tempat itu bersama orang-orang di sekitarnya. Kemudian melihat hal itu, Ivan berujar apakah Jiwo seorang pengurus pemakaman dan berkata kepada Raja Neraka bahwa intinya kalau dia masih berusaha untuk kabur, para manusia itulah yang akan mati serta meminta Raja Neraka untuk menurunkan anggota 12 cabang bumi yang digendongnya.
Kemudian Raja Neraka berujar bahwa Jiwo benar-benar lebih baik darinya dengan membunyikan alarm sambil mengabaikan perkataan Ivan. Lalu Raja Neraka pun melompat menuju ke lantai 1. Melihat itu, Ivan mengira jika Raja Neraka berniat kabur ke lantai 1, dan dia pun mengikutinya melompat serta bersiap untuk menyerang Raja Neraka. Karena di udara dia tidak akan bisa menghindari serangan Ivan. Namun Raja Neraka menanggapinya dengan berkata bahwa sama halnya dengan Ivan, dia juga tidak bisa menghindari serangan jika di udara, sambil membuka manifestasi neraka yang membuat mereka berempat berpindah ke dalam neraka tingkat 1. Di sana, pukulan Ivan pun bisa dihentikan hanya dengan satu tangan saja oleh Raja Neraka. Kemudian diperlihatkan Nomang yang ada di sana berujar bahwa dia mengenali Ivan sebagai Kaisar Guntur. Diceritakan bahwa sosok Ivan sang Kaisar Guntur merupakan sosok mutlak yang hidup bagaikan petir. Ayah Ivan meninggalkan istrinya dengan alasan tidak bisa memberikannya keturunan. Lalu dia bertemu wanita baru yang akhirnya melahirkan Ivan. Karena tindakan ayah Ivan tersebut, Uskup Agung memberi kutukan kepada ayah Ivan. Kutukan itu adalah ayah Ivan akan memiliki anak yang jahat. Negaranya akan penuh dengan ketakutan dan air mata. Akan ada banyak orang yang mati dan darah mengalir bagaikan sungai. Akibatnya, kota ayah Ivan akan diselimuti oleh kobaran api. Kemudian kembali ke tempat Raja Neraka. Terlihat Ivan kembali memukulnya dan Raja Neraka pun bisa menghindarinya. Raja Neraka berujar bahwa kegilaan yang sudah lama Ivan derita menjadi semakin parah di akhir hayatnya. Lalu Nomang pun membenarkan hal itu dan dia pernah mendengar jika dia memukul menantunya yang sedang hamil. Lalu Ivan pun meracau dengan berkata dia membereskannya. Setelah itu, Ivan memukuli putra mahkota yang mengutuk Ivan sampai mati. Dan menyayangkan kegilaannya itu muncul kembali. Mendengar hal itu, dalam hati Raja Neraka berkata kepada Ivan bahwa Ivan sudah kehilangan akalnya. Padahal sudah membereskan sendiri, namun masih bisa menyayangkan keadaan itu. Lalu dengan kesal Nomang berkata apa yang dilakukan oleh Ivan. Namun Raja Neraka menyuruh Nomang untuk membiarkannya saja dan menyuruh Nomang untuk beristirahat. Bersamaan dengan hal itu, kata-kata khas Raja Neraka pun keluar, yaitu para pendosa memang sudah seharusnya dipukul. Sebelum selesai dikatakannya, tiba-tiba Ivan melayangkan sambaran petir ke arah Raja Neraka. Serangan Ivan itu pun mengenai Raja Neraka. Melihat hal itu, Nomang berujar bahwa Ivan tidak punya moral karena menyerang Raja Neraka saat beliau sedang berbicara dan menanyakan apa Raja Neraka baik-baik saja. Setelah terkena serangan dari Ivan, Raja Neraka merasa sangat kesal. Lalu dia mencengkeram Nomang sambil berujar bahwa dia ingin meminjam pakaian jenazah Nomang. Mendengar hal itu, Nomang pun kaget dan pasrah saja. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.